Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Surabi Hanat Official Channel bersama saya Kang Tova. Jadi kali ini kita akan panen varietas spesial ya, yang mungkin teman-teman semua udah pada punya kalau yang ini, tapi ada juga mungkin yang belum. Yang penasaran, simak terus videonya dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya nggak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya seputar tanaman anggur. Nah, untuk anggurnya sendiri udah cukup lumayan matang, jadi kita bisa panen dengan waktu matang di pohon ya tentunya. Dan biasanya untuk anggur itu kematangannya ada yang 120 hari, ada yang 100 hari, dan ada yang lebih dari itu. Untuk sekarang ini saya akan panen varietas Veles, yaitu varietas yang tandanya besar tapi dengan waktu pematangan yang singkat. Dan satu lagi mungkin varian yang udah banyak dibahas, ini adalah varian Everest. Sekalian aja kita panen karena ada buah bonus juga, jadi bisa kita panen sekalian. Oke, kita akan langsung lihat buahnya. Silahkan kita lihat buahnya sebelah sini. Dan ini saya udah nyiapin wadahnya ya untuk panen. Nah, ini dia pohonnya. Ini adalah varietas Veles. Coba lihat buah. Ini sebenarnya udah dicip-icip juga ya. Jadi ada yang ke kebun, kita kasih kesempatan untuk icip buahnya. Dan ini sebenarnya sistem para-para. Jadi pada saat pembentukan cabang, dia mengeluarkan bunga banyak. Di sana juga masih ada bunganya teman-teman. Bukan bunga ya, buahnya, sorry. Nah, ini pohonnya sebelah sana. Jadi semuanya pakai planter bag. Ukuran 100 liter ya. Nah, ini dia buahnya yang sudah mau matang. Ini penjarangannya kurang, jadi ukurannya campur-campur. Dan ada yang juga udah kisut karena telat ini ya untuk diambil buahnya. Kebanyakan Veles itu seperti ini ya. Semburat ya, jadi dia transparan kalau dideketin nih. Coba deketin aja. Ini kalau kena cahaya dia tembus ya, jadi ke dalamnya ini tembus. Ini juga sama sebelah sini, dan bahkan ada yang belum sempat matang juga. Ini tanpa penjarangan kalau ini, atau malas jaranginnya waktu itu belum sempat juga. Dan ini sampai sana juga, sebelah sana juga masih belum matang, jadi masih bisa dipanen untuk selanjutnya. Nah, selain itu Veles juga dia mempunyai tandan yang spesial, yaitu tandannya besar ya, bunganya besar. Walaupun berinya kecil tapi seedless rata-rata ya, jadi tanpa biji. Oke, langsung aja kita potong, nggak usah lama-lama ya. Potong di sini aja. Ya, istimewa. Bismillah. Wah, lumayan besar tandannya. Kita buang ininya, daunnya. Kita buang ya, kelihatan tangkainya ya. Ini seperti ini. Kalau untuk yang lain mungkin nanti ya, yang ini juga udah mulai, tapi bisa nanti, ini mungkin sekitar seminggu lagi bisa. Oke, lanjut. Saya juga mau liatin anggur tambulapot lain juga. Jadi buat teman-teman yang dekat bisa merapat ke sini untuk lihat-lihat juga bisa, atau pingin punya atau mengkoleksi anggurnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah tambulapot. Usianya sekitar 6 bulan tapi udah bisa bawa bonus banyak. Walaupun satu tandan tapi besar tandannya ya. Nah, ini tag name-nya. Ini tag name-nya ya. Oke, lanjut kita akan panen Everest. Kalau yang ini belum matang. Jadi biasanya sekitar 120 hari ya untuk varietas ini. Oke, lanjut kita akan panen sebelah sana satu lagi. Kita akan panen selanjutnya yaitu varian Everest. Ini dia varian Everest. Banyak yang bilang mirip Sangsekerta. Ini sebenarnya beda ya. Jadi dari tekstur itu akan terlihat kalau Everest dan Sangsekerta. Kenapa saya bahas lagi? Karena memang jelas buahnya berbeda. Memang hampir sama ya, tapi untuk dari segi tekstur dan rasa itu sangat berbeda ya. Oke, kita akan panen langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dompolan Everest juga lumayan ini. Ini buah bonus ya, belum dibuahkan pohonnya. Nanti setelah masuk generatif semua, ini pohonnya akan saya pruning dan akan saya buahkan. Ini cabangnya dia udah besar ya. Tadi bawa buah bisa. Oke, kita akan review buahnya. Enaknya di meja ya, berhubung nggak bawa mikrofon nggak apa-apa, kita akan tetap review dengan santai karena kebetulan mikrofonnya kehabisan baterai, jadi seadanya aja teman-teman. Oke, kita akan review.
Ayo kita pindah posisi. Oke, mungkin udah pada tahu ya Everest ini seperti ini. Cuman yang saya suka dari varietas Everest adalah buahnya yang super besar. Ini untuk besar ukuran hampir mirip dengan Sangskrta ya. Nah, seperti ini. Cuman kalau untuk tekstur udah beberapa kali di video lainnya saya bilang untuk Everest ini lebih juicy dan dia kulitnya lebih lembut. Kalau Sangskrta dia lebih crunchy ya si kulitnya, dan teksturnya pun dia agak padat buahnya. Kalau Everest itu dia tergolong kenyal, tapi tetap sama-sama enak dan manisnya pun sama-sama manis ya. Hanya beda di tekstur kulitnya. Untuk selebihnya dari daging itu hampir sama, berwarna putih seperti ini. Ini kita timbang dulu ya, satu sekitar 13 gram. Yang paling gede kita coba yang paling gede. Ini di berapa gram? Karena kalau untuk maksimal itu buah ke-3 atau ke-4 maksimal banget ya. Oke. Nah, yang ini di 15 gram rata-rata ya. Rata-rata kita pukul rata itu di ini 13. Jadi rata-rata mungkin kita ambil di 13 ya. 13 yang paling besar 15. Untuk vele sendiri dia tergolong kecil seperti ini si tandannya. Dan kita cari yang merahnya bagus. Kita timbang juga veles. Veles ini di 4 gram. Kemungkinan sih 3-4 gram, bisa lebih ya tergantung ukurannya. Oke, jadi yang penasaran kita akan ukur dengan ukuran koin ya. Boleh diperdekat ini kameramen. Untuk veles itu dia kecil ya, tapi tandan besar. Kelebihannya itu, tapi rasanya yang istimewa. Dan ini untuk Everest. Everest itu lebih besar dari koin 500 dan bisa lebih besar lagi. Jadi memang tergolong anggurnya berberi besar. Supaya nggak penasaran, kita akan buka tengahnya seperti apa. Nah, ini udah mulai matang karena si bijinya udah coklat. Untuk tekstur daging putih sama seperti Sangskrta, hanya beda di kulitnya. Untuk veles dia cenderung lebih lembut lagi, lebih soft ya dia. Untuk bijinya kecil dan tergolong tidak kerasa, kalaupun kemakan ini tidak kerasa dan tidak pahit ya. Beda dengan Everest. Kalau Everest bijinya harus dikeluarin. Tapi menurut Dr. Zaidul Akbar, kalau makan anggur itu lebih enak pakai bijinya dan lebih bermanfaat untuk jantung ya, kesehatan jantung terutama. Banyak juga yang dibikin kopi teman-teman. Kopi anggur ya, saya belum pernah coba tapi ya cukup unik juga ya kopi anggur. Rasanya seperti apa saya belum tahu. Jadi ini bijinya itu dikumpulin, kemudian nanti dijemur. Kita kopin dulu timbangannya. Nah, bijinya ini seperti ini. Ini bijinya bisa dijemur dan bisa dibikin kopi. Nah, kalau udah dikeluarin biji seperti ini, ya, dia sangat juicy kalau Everest itu. Kalau yang suka juicy, manisnya keluar dari ininya ya, kadar airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain nih. Bismillah. Enak sekali. Walaupun dia juicy, tapi tetap ada kerasa ya si kulitnya tipis. Enak untuk dimakan dan sensasi unik dari kulitnya ini adalah tipis. Bismillah, kita coba lagi. Ini udah manis banget karena dia udah matang bijinya. Ini ketika digigit itu di airnya itu pecah manisnya. Kalau di kulitnya juga tipis, lembut. Dimakan itu enak, nggak harus dikeluarin kulitnya. Kalau untuk bertekstur tebal, banyak varietas lain yang bertekstur kulitnya tebal seperti Jupiter. Itu kita makan memang harus kulitnya
dibuang supaya enak. Kalau mau dimakan mungkin agak lama ngunyahnya. Kalau untuk Veles ini tergolong tipis sekali ya si kulitnya. Kita coba. Kalau untuk Veles ini dia uniknya ada rasa foxy ya. Kalau untuk foxy-nya ini tidak seperti Jupiter. Kalau Jupiter kan dia foxy-nya unik. Ada aroma mangga, kemudian ada aroma buah leci, dan kebanyakan orang bilang rasa buah gedong gincu ya. Tapi kalau untuk Veles dia foxy-nya foxy wangi permen biasa ya, tapi enak gitu. Enak, jujur enak. Veles ini kelebihannya ini tandanya bisa gede. Kalau Jupiter kan tandanya paling tidak bersayap, dan bersayap paling 1 atau 2. Tapi kalau Veles ini sayapnya besar. Jadi dia kalau diangkat gini sayapnya besar. Mungkin satu tandan Jupiter segini ya. Tuh nih, kita coba lagi. Kalau udah makan Veles dengan rasa foxy, saya lebih enjoy makan Veles ya. Kalau untuk Everest ini enak juga, cuman lebih ke kenyang makan Everest itu. Kalau ini untuk anak kecil ataupun untuk cemil-cemil, ini enak Veles. Nah, Veles ini selain itu dia kategori kismis ya. Jadi kalau mau dibikin kismis ini bisa. Dan enaknya kalau dibikin kismis bijinya kecil itu bakalan lebih kisut lagi. Kalau untuk Everest dibikin kismis juga dia bisa aja. Cuman kan banyak kadar air yang lebih hilang dan ada bijinya, jadi bijinya itu akan terasa ketika buahnya sudah kering, kita makan itu akan terasa, harus dikeluarkan. Kalau varietas kismis dia cenderung kecil ya, bijinya bisa tergolong seedless juga. Oke, kita coba lagi. Oke, dan satu lagi untuk Veles ini terkenal dia rakus nutrisi. Jadi nutrisinya itu ketika berbuah bawa dongkolan banyak, kita nggak usah takut, kita bisa kasih nutrisi lebih ya untuk mengisi pada buah Veles ini. Itulah keunikan Veles. Dan kulitnya tipis seperti saya bilang tadi, lembut, tapi dia tidak terlalu kenyal. Jadi cenderung buahnya tetap berisi walaupun kecil. Itulah uniknya Veles. Ini layak sekali untuk dikebunkan, dikoleksi juga layak. Cuman yaitu untuk pas matang ini transportability-nya harus benar-benar dijaga, karena dia kalau udah terlampau matang ada yang jatuh, dan kata-kata kematangan tidak bisa sama semua gitu. Pasti ada. Dan ini yang hijau pun dia udah manis. Ini udah saya berapa kali coba. Ini yang hijau udah manis. Kita coba ya. Bismillah. Udah manis. Yang ini malah nggak ada biji. Jadi tetap enak, tetap kemakan juga. Coba lagi. Bismillah. Kalau makan Veles rasanya nggak berhenti, pengen terus gitu. Yang ukuran kecil banget, nggak ada biji. Kalau yang agak besar ada, tapi tergolong kecil ya, dikunyah itu nggak kerasa. Jadi nggak terasa pahit seperti Everest ya, tapi lebih enak. Kalau dibelah kita lihat kadar airnya ya. Coba perdekat teman. Nah, ini kadar airnya, dia banyak juga seperti Everest, tapi dia lebih foxy aja gitu, ada aromanya. Lebih enak. Dia bijinya hijau, karena memang Veles ini masuknya tergolong seedless, jadi jarang nyampe bijinya coklat. Malahan biji hijau tapi anggurnya udah over, terlalu matang, kebanyakan seperti itu. Dari tadi ngemilin Veles, kita ngemilin juga ini dong, varian Everest ya. Yang ini aja deh, yang udah dibuka. Untuk kematangan hampir rata ya Everest ini. Bijinya udah coklat semua.
udah coklat. Saya paling suka itu kalau panen tepat waktu ya, jadi tidak terlampau kematangan. Kalau udah kematangan itu dia nggak kenceng ya, jadi si kulitnya ini udah kisut gitu. Kalau ini masih kenceng dan masih enak dimakan. Enak, mantap pokoknya. Rekomendasi untuk teman-teman semua. Oke, buat teman-teman, yuk yang belum tanam, coba tanam anggur supaya bisa panennya tuh bareng. Saya panen, Anda juga panen. Jangan takut untuk nanam anggur juga. Perawatan dibilang susah enggak, dibilang gampang enggak. Jadi asal mengerti dan paham, dan jangan malu bertanya. Yang bingung komen-komen aja mengenai tanaman anggur ya. Dan Everest ini dia tandanya super kuat, jadi transferability sangat baik yang Everest ini, besar dan kokoh gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dari tadi kameramen penasaran pengen cobain nih, karena tadi ngeliatin terus, kita suruh cobain nih. Oh, dia pilihnya sukanya yang gede, kalau yang kecil dia kurang suka katanya. Kalau Everest itu dia keras ya tandannya, nggak mudah copot ya. Kalau Veles itu kelemahannya itu transferability. Tapi asal panennya pas juga bagus gitu. Enak lah pokoknya Veles dan Everest tuh. Mana rasanya? Manis banget. Manis banget untuk Everest. Merahnya juga merona nih.